musuhnya ada dari mana. Maka beliau keluar menuju ke arah musuh tersebut. Karena beliau mempunyai strategi perang, pokoknya musuh jangan sampai masuk ke kota. Satu nampan 10 orang. Ini begitu. 10-10, bikin 10-10. Akhirnya Rasulullah nyiapin langsung, matang itu langsung, kambingnya dituang, kasihkan. Diolah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya biar merhatiin aja. Takut apa? Kurang. Ini gimana nempel Rasulullah SAW? Banyak sholawat. Kemudian dengan cara kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW dengan semangat, dengan teliti, dengan benar-benar, maka kita akan bisa merasakan yang sedikit barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. معاشر الحاضرين والحاضرات رحمكم الله. Di antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering tampak, yang sering dirasakan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah taktsirul qalil, menjadikan yang sedikit itu banyak. Sesuatu yang tadinya sedikit kemudian berubah menjadi banyak. Ini mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering dirasakan oleh para sahabat-sahabatnya. Dan sekali lagi ini sering muncul. Namun di sini saya akan menceritakan dua kisah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang yang sedikit menjadi banyak.
baik itu makanan, air, harta, atau yang lainnya. Di sini saya akan kisahkan dua. Yang pertama adalah kisah yang dialami oleh sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, yaitu ketika peristiwa perang Khandaq pada tahun kelima Hijriah. Khandaq itu artinya parit. Kenapa perang ini dikenal dengan perang Khandaq atau perang parit? Rasulullah SAW itu mempunyai strategi perang. Kalau ada ancaman dari musuh yang akan menyerang Rasulullah di Madinah, maka beliau balik keluar menyerang musuh tersebut. Musuhnya ada dari mana? Maka beliau keluar menuju ke arah musuh tersebut. Karena beliau mempunyai strategi perang, pokoknya musuh jangan sampai masuk ke kota. Musuh jangan sampai berhasil masuk ke sebuah negerinya. Karena kalau musuh bisa masuk ke kota Madinah, maka akan merasakan pahitnya perang, merasakan korban, menjadi korban perang, yaitu wanita, anak-anak, bahkan mungkin juga rumah-rumah, bahkan menjadi korban peperangan. Maka untuk melindungi itu semuanya, Rasulullah keluar balik menyerang ke arah musuh tersebut. Kalau saat perang Khandaq ini musuhnya itu banyak. Musuh utama yang sering memerangi Rasulullah SAW adalah orang-orang kafir Mekah. Mereka ingin menyerang Rasulullah SAW, kemudian berkoalisi dengan beberapa orang-orang kafir Arab sekitar Madinah. Begitu juga Yahudi Madinah yang telah menyepakati perjanjian damai hidup berdampingan dengan Rasul di Madinah. Mereka berkhianat, berkoalisi juga dengan musuh. Artinya pada perang Khandaq ini musuhnya banyak, dan dari arah mana nggak tahu mereka akan menyerang. Makanya perang Khandaq ini juga dinamakan perang Ahzab, perang yang diikuti oleh banyak musuh yang berkoalisi, itu namanya Ahzab. Orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir yang ada di sekitar Madinah, ada Bani Ghatafan, ada Bani ini, kemudian orang-orang Yahudinya juga yang di dalam kota Madinah juga ikut koalisi juga, berkhianat. Akhirnya tetap Rasulullah menggunakan strategi, pokoknya musuh jangan sampai masuk ke kota Madinah. Akhirnya ada pendapat dari sahabat Salman Al-Farisi. Beliau itu dari negeri Persia, negeri adidaya saat itu. Salman mengatakan, di negeri kami itu, wahai Rasulullah, kalau untuk mengantisipasi musuh masuk ke negeri, ke sebuah kota, kalau nggak ada benteng yang kokoh, mereka bikin parit.
yang sekiranya lebarnya itu nggak bisa musuh lompat dengan dirinya atau kudanya, dan musuh kalau sudah jatuh nggak bisa naik ke atas, enak diserang dari atas, dia ada di bawah. Akhirnya Rasulullah setuju, semuanya setuju dengan usulan Salman Al-Farisi. Madinah itu sebagian besarnya itu barat, timur, selatan, utara itu dikelilingi oleh gunung batu, gunung-gunung batu. Namun ada daerah yang datar. Nah, gunung-gunung batu ini sudah cukup buat bentengnya, karena musuh akan kesulitan juga naik. Kemudian yang datar ini bagaimana? Nah, dibikinlah parit di situ, sepanjang sekitar 7 km, kemudian dalamnya 3 meter, kemudian lebarnya 4 meter. Itu galian. Kemudian Rasulullah perintahkan 1.000 sahabat-sahabatnya untuk mulai gali. Dibagi-bagi berapa ratus orang di sini, di sini, di sini, di sini, gali mereka. Nah, ketika Rasulullah sedang menggali parit Khandaq, ada sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma melihat Rasulullah ini kasihan karena beliau perhatikan beberapa hari sebelumnya itu nggak makan, dan terlihat pada diri Rasulullah SAW itu letih, capek, lapar. Akhirnya Jabir bin Abdullah balik ke rumahnya, nanya ke istrinya, ada apa di rumah? Ada makanan apa di rumah? Kata istrinya, ada tepung 3 kilo. So'an min syair. 1 sok dari tepung. 1 sok ini ukuran zakat fitrah. 1 sok. Kalau dikilokan ya 3 kilo kira-kira. Ada 3 kilo tepung gandum. Kata Jabir bin Abdullah, kami punya anak kambing kecil, anak kambing. Saya suruh istri saya bikin adonan roti yang buat kebab, tahu nggak, yang lebar itu, bulat. Nah, itu namanya roti tamis. Kalau jamaah pernah makan di restoran Arab, itu ada menu syaksuka, ada menu full, ada menu mugolgol. Menu full itu kacang merah yang di blender sampai halus. Itu makannya pakai roti yang gede bulat itu, yang dimasaknya itu dengan cara ditempel di dinding, apa namanya itu, tungku yang panas, dinding dari apa namanya, tanah liat, ya gentong gede, gentong besar, ya bawahnya itu bara api, gentongnya itu jadi panas. Nah, rotinya yang sudah diadon itu ditempelkan di pinggir-pinggirnya, nanti mateng rotinya itu. Nah, setelah mateng rotinya dirobek-robek, makan tuh sama full dari kacang. Ada namanya syaksuka dari telur, ini agak naik dikit. Jadi kalau duitnya dikit, pakainya full kacang merah aja yang di blender halus. Kalau duitnya banyakkan dikit, pakai telur yang diurek-urek, acak-acak, namanya syaksuka. Kalau duitnya banyak, pakai mugol-gol, daging potong-potong, kasih bumbu. Nah, istrinya Jabir bin Abdullah itu ngadon tepung tersebut untuk dibikin roti. Jadi kayak martabak, dibikin bulat-bulat, kecil-kecil dulu, terus dipipihkan. Dah,
Jabir bin Abdullah, kata Jabir, saya potong kambing. Saya potong kambing, saya beresin semuanya, saya taruh di panci. Jadi kompor itu ada dua, satu panci isinya kambing yang sudah diolah dengan bumbu, ya, dipotong-potong kecil-kecil. Kemudian satu tungku itu siap untuk buat masak rotinya, tapi belum dimasak, masih adonan aja kecil-kecil. Kemudian Jabir bin Abdullah mau manggil Rasulullah SAW, ngundang makan. Ini Rasulullah lagi kerja bakti, gali parit. Kata istrinya, wahai suamiku, ingat, ini cukup cuman 10 porsi, buat 10 orang aja. Ini makanan kita buat 10 orang. Ingat ya, 10 orang. Ya, saya akan undang Rasulullah dengan cara dibisikin aja. Dan tahun 7 Hijriah ini juga masuk Islam Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar. Jadi Abu Hurairah itu bersama Rasulullah hanya 3 tahun.